Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinda Dia Puspita dari Prodi Teknik Industri semester 1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer menggunakan aplikasi Java NetBeans. Pertama-tama kita akan membuat tutorial dari beberapa soal yang sudah ada, yaitu soalnya ada beberapa soal, yaitu ada 4A, 4B, 4C, 4D, dan juga 4E. Oke, sebelum masuk ke materinya, pertama kita akan buka dulu aplikasi Java NetBeans-nya. Oke, kita akan membuka Java NetBeans. Oke, kita tunggu. Oke, mungkin ini agak sedikit loading ya. Oke. Nah, setelah kita membuka aplikasi Java NetBeans, akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini juga ada file-file. Kemudian pertama kita harus kemudian kita buat dulu file kita atau file project kita. Jadi cara membuat file project kita itu ada dua cara, yaitu ada di try a sample project atau di pojok kiri atas ini ada logo kuning, ada plus hijau ini ya. Oke, mungkin kita coba dulu. Yang pertama kita pakai try a sample project. Oke, kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kita pilih Java. Setelah kita pilih Java, kita pilih Java Application. Setelah kita klik Java Application, kemudian klik Next. Nah, di sini kalian akan menemukan project name, yaitu nama project kita atau file yang akan kita buat gitu. Ini bisa kalian kasih nama new class. Mungkin ya, ini versi saya, yaitu new class A, karena ini kita mengacu pada soal yang tadi, karena ada beberapa soal yaitu A, B, C, D, E. Jadi saya akan kasih nama new class A1. Oke, setelah itu kita klik finish. Nah, setelah kita udah membuat create name atau create project name file, kita akan menjumpai tampilan seperti ini. Nah, ini ada package new class, terus ada public class. Nah, itu seperti itu ya. Nah, dan kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa file, beberapa project dari 5 soal itu. Jadi ada new class A, new class B, new class C, new class D, dan new class E. Jadi kita langsung buka saja ya. Jadi kita langsung buka aja di new class A. Nah, soal, kita balik lagi ke soal, yaitu di soal A, buat program dengan tampilan sebagai berikut. Di soal A, kita disuruh untuk membuat biodata dari keyword yang sudah ditentukan, seperti nama depan, nama belakang, alamat rumah, kota, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, ini teman-teman harus ingat dari keyword-keyword yang sudah ditentukan ini. Kemudian kita kembali ke aplikasi, kita akan masukkan ke sini. Nah, public class ini adalah memberikan informasi bahwasannya kita sudah membuat file. Kita membuat file project, yaitu dengan nama new class A. Tadi kan kita dari awal udah dicoba bahwasanya project name kita memakai new class. Kayak teman-teman juga nggak perlu mengikuti tulisan new class atau apa, kan bisa membuat nama tersendiri sesuai kalian gitu.
Terus kemudian di sini kita bisa lihat, nah di sini kita bisa lihat ada format-format. Nah, ini formatnya. Kita di sini ada namanya string. Nah, ini ada string. Nah, di sini di soal ini kita wajib menggunakan string. Jadi, string ini digunakan untuk mempresentasikan sebuah teks. Dan string itu sendiri pasti diikuti dengan tanda kurung dan juga tanda petik. Nah, seperti ini. Ada tanda kurung atau tanda petik. Ini kebetulan tidak ada tanda kurung, tapi kita memakai tanda petik. Setelah teman-teman menuliskan string nama depan, string nama belakang, Lutfi, seperti itu ya, string nama alamat rumah dan seterusnya. Kemudian jangan lupa setelah kita membuat format seperti ini, di belakang dari kata-kata itu kita harus memakai tanda titik koma. Nah, itu seperti titik koma ini berfungsi untuk mengunci ya, mengunci format kita gitu, biar bisa terbaca nanti. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman pasti akan menemukan tanda-tanda seperti ini. Ada tanda lampu. Nah, ini ada juga tanda seru berwarna merah. Nah, kalau kita menjumpai tanda merah seperti ini, tanda seru merah ini biasanya format yang sudah kita ketik seperti sedemikian rupa ini, itu pasti ada kesalahan, atau entah itu salah ketik, apa itu entah salah format. Jadi teman-teman wajib untuk mengecek kembali gitu format dari teman-teman. Kemudian jika ada teman-teman menemukan ini tanda lampu ini, nah sebenarnya ini nggak masalah ya, ini sebenarnya bisa dihiraukan. Ini hanya mengingatkan kita bahwasanya biasanya dari format ini itu ada kesalahan penulisan, mungkin ada kurang tanda baca atau tidak ada huruf kapital dan lain-lain. Seperti itu. Setelah semua ditulis, semua diketik, kita cek kembali tidak ada tanda merah. Kemudian kita langsung tuliskan system.out.println. Nah, seperti ini. Dan ini adalah format seperti ini. Nah, ini outputnya diminta nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik system.out.println-nya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Kemudian nanti setelah itu ya, kita akan di runway ini. Nah, ini ada run project. Setelah kita sudah pasti untuk mengarrange ya kan, mengarrange ini. Jadi setelah kita mengarrange data-data kita, nanti kita akan klik yang namanya run system atau run apa ini, run project ya. Kalau kita lihat ada yang namanya run project. Oke, kita coba dulu. Oh, sebelum itu kita ada yang namanya tanda ini, garis miring dan juga T kecil. Ini adalah escape sequence yang digunakan untuk menyisipkan tab horizontal dalam sebuah string. Oke. Kemudian kita coba untuk run project-nya. Klik. Dia akan run, dia akan masih membaca. Terus ada text box seperti ini, kita klik aja runway. Oke. Nah, ini adalah tampilan setelah kita klik run project, atau kita juga bisa klik dari sini di new class ini, kita klik kanan, terus kita klik run file gitu. Dan ini akan muncul seperti soal yang diminta. Dia ada biodata, nama lengkap adalah Muhammad Lutfi,
alamat Jalan Mawarsari, kotanya Kabupaten Pasuruan, tempat tanggal lahir Pasuruan April 1990. Oke, seperti itu. Oke, next kita akan ke video soal berikutnya. Oke, next di video berikutnya kita akan membahas soal B. Ya, ini adalah soal B. Di soal B kita disuruh membuat program untuk menghitung banyaknya jumlah uang. Nah, sebelum kita masuk ke Java NetBeans-nya, kita lihat dulu inputnya. Inputnya yaitu masukkan jumlah uang 15.250. Kemudian output yang diminta yaitu ada jumlah pecahan uang, yaitu 10 ribuannya 1, 5 ribuannya 1, 100-annya 2, dan 50-annya 1. Oke. Ini teman-teman wajib ingat ya, wajib untuk dipahami keyword yang sudah ditentukan. Oke, kita masuk ke Java NetBeans. Untuk di Java NetBeans ini, di new class B yang sudah saya buat, itu untuk awal-awalnya tetap sama seperti yang new class A, akan tetapi ada beberapa yang berbeda, yaitu di sini kita bisa lihat ada tulisan, ada format ya, ada format import java.util.scanner. Nah, import java.util.scanner ini digunakan untuk mengimpor ke kelas scanner dari paket Java util gitu. Dan kelas scanner sendiri atau public class ya, kalau bisa dikatakan public class. Kelas scanner itu adalah bagian dari Java standar yang menyediakan metode untuk membaca input dari berbagai sumber seperti keyboard, file, dan string. Tuh. Dan import Java util scanner ini wajib dilakukan agar program mengenali kelas scannernya gitu. Jadi ini digunakan agar program mengenali kelas scannernya. Tuh. Dan di sini juga ada yang berbeda, yaitu kita menggunakan scanner sama dengan new scanner dalam kurung system.in tutup kurung. Nah, scanner ini, nah yang di awal ini, scanner ini digunakan untuk menangkap input dari pengguna melalui keyboard. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, di sini juga ada yang namanya system.in. Nah, ini system.in dan juga scanner next in. Nah, ini ada perbedaannya. Nah, sistem next in ini, scanner next in ini itu adalah membaca input berupa angka. Jadi berupa angka atau integer ya. Kita pernah mempelajari masalah integer ini. Jadi kalau kita diminta untuk menampilkan sebuah data berupa angka, kita wajib menggunakan int. Ini int, ini adalah singkatan dari integer. Tuh. Jadi seperti itu maksudnya. Terus kemudian dari sini kita akan tulis sesuai soal yang diminta. Jadi int integer 10 ribuan sama dengan jumlah uang garing 10.000. Ini pakai angka. Jadi angka wajib ditampilkan. Terus next ada integer 5 ribuan sama dengan jumlah uang garing 5.000. Dan begitu seterusnya. Seperti yang diminta ya. Seperti ini soal yang diminta. Jadi 10 ribuannya ada 1, 5 ribuannya ada 1, 100-annya ada 2, 50-annya ada 1. Jadi seperti itu. Ini seperti ini, jadi 50-an. Nah, ini jumlah uangnya 50. Kemudian tetap sama, kita outputnya, ini kan input ya. Inputnya tadi di soal itu inputnya yaitu jumlah uang. Kemudian output yang diminta atau output di konsol yang diminta yaitu ada output hasil pecahan. Jadi sama, ada system.out.println, yaitu di sini ada dalam kurung, terus tanda petik, jumlah pecahan uang.
petik 2, tutup kurung, dan jangan lupa selalu diberikan titik koma agar mengunci setiap format yang kita tulis atau kita ketik. Kemudian di sini ada if. Nah, if ini adalah jika. Jadi contohnya seperti ini. Jika 10 ribuannya lebih dari 0, nah seperti itu. Jadi kata-katanya seperti itu. Terus ini yang kedua, jika 5 ribuannya lebih dari 0, maka seperti itu. Jadi seperti itu seterusnya. Setelah kita membuat format-format seperti ini, yang pertama, langkah pertama yaitu kita cek di bagian sini apakah ada tanda merah seperti yang di video yang sebelumnya. Jika terdapat tanda merah, otomatis format yang kita buat ini pasti ada kekeliruan seperti itu. Terus apabila ada tanda seperti ini, kita wajib untuk mengkoreksi tulisan kita atau formatting kita, entah itu huruf kapital atau tanda bacanya. Setelah semua sudah teman-teman tulis seperti ini, kemudian jangan lupa untuk menutup scannernya agar bisa terbaca outputnya. Terus kemudian ada scanner.close. Pasti ada buka kurung dan tutup kurung, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, scanner close ini fungsinya untuk menutup objek scanner untuk membebaskan sumber dayanya. Oke. Nah, setelah kita memiliki format yang seperti ini, kita lanjut melihat hasil output kita ya. Dengan cara ini kita bisa runway dari sini, run project dari sini, atau dengan di sini new class B-nya ini kita klik kanan, kemudian di run file. Nah, di sini akan muncul masukkan jumlah uang. Nah, masukkan jumlah uang, kita lihat masukkan jumlah uang ini kita tulis 15.250. Kita masukkan ke dalam sini. 15.250. Kemudian sudah ditulis seperti ini, kita tekan enter. Nah, jadi output yang diminta seperti soal yang sudah tadi kita bicarakan seperti ini, 10 ribuan 1, 5 ribuan 1, 100-an 2, 50-an 1. Kita cek dengan output yang kita buat tadi apakah sama. Jadi kita lihat 10 ribuan 1, 5 ribuan 1, 100-an 2, kemudian 50-an 1. Jadi seperti ini. Jadi ini sama dan format ini dikatakan benar seperti itu. Oke, kita lanjut di video berikutnya yaitu soal C. Kita disuruh membuat program menentukan kelulusan dihitung dari UTS, UAS, kuis, dan tugas. Di sini nanti output yang akan ini inputnya ya, sorry. Untuk inputnya kita memiliki keyword yaitu masukkan nama Anda, di sini namanya Anton, terus kemudian nilai UTS-nya sama dengan 80, nilai UAS-nya 70, nilai kuisnya 75, dan nilai tugasnya 60. Dan nanti di Java NetBeans-nya output yang diminta yaitu saudara Anton, nilai akhir Anda 73, Anda mendapatkan B. Seperti itu. Nah, ini format outputnya. Jadi nilai akhir sama dengan 0,3 UTS ditambah 0,4 UAS ditambah 0,2 kuis ditambah 0,1 tugas. Jadi kemudian nilai A yaitu dari range 80 sampai 100, nilai B plus 75 sampai 79, nilai B 65 sampai 74, nilai C plus 60 sampai 64, nilai C 55 sampai 59, nilai D 45 sampai 54, dan nilai E 0 sampai 44. Oke, langsung saja kita kembali ke aplikasi Java NetBeans-nya. Nah, di sini ini tampilannya. Saya sudah membuat projectnya yaitu new class C ini ya. Dan di sini sama seperti new class B, di sini ada import java.util.scanner. Kemudian di sini ada scanner sama, tapi di sini ada yang membedakan. Kalau yang tadi new class B kita memakai ini ya, scanner.next
int. Ya, ini digunakan untuk integer atau penggunaan angka. Nah, tapi di sini kita menggunakan new scanner system.in. Jadi new scanner.in ya gitu ya. Nah, di sini yang tadinya integer string namanya itu pakai scanner.nextLine dalam kurung titik koma seperti biasa. Nah, scanner nextLine ini itu digunakan untuk membaca input berupa satu baris string atau termasuk spasi. Jadi, string yang diminta itu akan wajib kita menggunakan scanner.nextLine seperti itu. Kemudian di new class C ini kita disuruh input nilai UTS, UAS, kuis dan tugas ini ya. Nah, di sini yang akan dikeluarkan di outputnya kita wajib membuat system.out.print itu adalah nilai UTS sama dengan berapa seperti itu. Nah, di sini yang ada huruf biru ini itu double, dan double ini adalah salah satu tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan angka desimal atau bilangan floating point dengan presisi ganda. Jadi double ini digunakan apabila ada angka atau nilai-nilai yang masuk pada format ini, yaitu berupa titik koma seperti itu. Jadi seperti ini ya, double UTS, terus kita pakai scanner next double. Nah, scanner next double ini itu adalah metode yang digunakan untuk membaca input dari pengguna berupa bilangan desimal. Nah, itu yang barusan saya bilang bahwasanya kita penggunaan double ini untuk khusus untuk bilangan yang menggunakan desimal atau koma gitu ya. Kemudian di sini inputnya kita harus menghitung nilai akhir. Nah, di nilai akhir yang tadi di sini seperti yang ada di soal, yaitu nilai akhirnya 0,3 UTS, terus 0,4 UAS, 0,2 kuis, dan 0,1 tugas. Jadi ini kan kita memakai koma, jadi kita wajib memakai double scanner itu ya, scanner next double, sorry. Nah, kemudian ini kita ketik seperti ini inputnya. Kemudian output yang diminta yaitu menentukan grade berdasarkan nilai akhir seperti itu. Jadi ini if seperti yang di video yang lalu, if itu adalah jika nilai akhir lebih dari sama dengan 80 maka grade-nya yaitu A seperti itu. Dan di sini ada yang berbeda yaitu else if. Else if ini adalah digunakan untuk mengevaluasi kondisi tambahan jika kondisi if pertama salah. Jika else if ini digunakan semisal di format if ini ada yang salah, maka di else if ini akan dibenarkan seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada else. Di sini yang terakhir itu else. Else itu adalah menutup kesalahan dari if pertama dan juga else if seperti itu. Kemudian di sini ada else if nilai akhir lebih dari sama dengan 65 itu grade-nya B. Terus kemudian else if nilai akhirnya lebih sama dengan dari 60 berarti grade-nya C+ dan seterusnya. Kemudian di sini output kita menampilkan hasil yaitu dengan sistem .out.printf seperti itu. Jadi dalam kurung saudara ini nilai akhirnya sekian dan dapat nilai sekian seperti itu. Ini formatnya. Kemudian jangan lupa menutup scanner, yaitu scanner.close agar bisa output kita terbaca. Oke, setelah format ini selesai, seperti biasa kita akan run file juga. Run filenya kita klik, kemudian masukkan nama Anda. Ini di sini kita lihat masukkan nama Anda, namanya yaitu Anton. Kita klik di sini ya, kita ketik Anton. Nah, nilai UTS-nya berapa nih? Kita cek nilai UTS-nya. Nilai UTS-nya 80. Kita ketik nilai UTS-nya 80. Kemudian
nilai UASnya dia dapat 70, kita ketik 70. Kemudian nilai kuisnya dia mendapatkan 75. Dan yang terakhir nilai tugasnya dia mendapatkan 60. Kita enter. Nah, ini output yang kita hasilkan yaitu saudara Anton, nilai akhir Anda yaitu 73,00. Anda mendapatkan nilai B, seperti itu. Jadi, fungsi dari double ini yaitu menunjukkan atau menampilkan angka desimal, seperti itu. Jadi, untuk yang new class C-nya saya rasa sudah cukup. Oke, kita akan next ke soal yang D. Oke, lanjut. Di soal yang D, kita disuruh untuk membuat program untuk mengetahui inputan user. Jadi, inputan kita, format inputnya, yaitu kita ada masukkan inputan Anda sama dengan A, titik 2A ya. Hasil Anda menginputkan huruf kapital. Masukkan inputan Anda, yaitu B kecil. Hasil Anda menginputkan huruf biasa. Masukkan inputan Anda, 12, hasilnya Anda menginputkan bilangan genap, seperti itu. Jadi, untuk keyword ini tetap harus dipahami ya, teman-teman ya. Oke, kita akan kembali ke sini. Kita new class D. Saya sudah membuatnya. Kemudian, kita tetap memakai import java.util.scanner seperti biasa. Kemudian di sini public class-nya kita ada new class D karena yang tadi ada new class A, new class B dan new class C ya. Terus di sini kita memakai scanner system.in gitu. Karena ini lebih ke teks ya, seperti itu. Kemudian scannernya kita memakai next line seperti tadi ya, next line itu membaca input berupa satu baris string atau termasuk spasi. Nah, seperti itu, kata-kata sama. Kemudian di sini ada if seperti yang tadi. Jika else if ini adalah jika if yang pertama ada kesalahan maka dibenarkan oleh else if, seperti itu. Terus kemudian ada int yaitu integer, ini akan menampilkan suatu angka. Nah, ini di sini ada else, yaitu else ini berfungsi untuk menyempurnakan if yang pertama dan kedua jika ada kesalahan. Nah, itu ini ya sama. Kemudian ada yang berbeda. Yang berbeda di sini yaitu ini input.chart. Nah, input.chart ini adalah jadi input.chart itu adalah mengecek pada alur untuk menerima input dari pengguna dalam program. Jadi kalau di sini ada character.isUppercase. Nah, itu jadi yang diminta mengecek apakah input berupa huruf kapital. Nah, itu dia akan berada di atas kalimat. Kemudian is lowercase itu ada di bawahnya, dan ini karakter is digit CH atau chart ya, itu dia akan menampilkan sebuah angka. Nah, itu ini sudah saya buat formatnya sesuai soal yang diberikan. Kemudian tetap sama, untuk menampilkan suatu output tetap diketik system.out.println, ini seperti ini ya. Kemudian jangan lupa untuk menutup scanner. Setelah itu di new class D ini kita akan buka hasilnya. Ini kita klik run file. Nah, ini masukkan inputan Anda. Kita balik ke sini dulu, bentar. Nah, kita kembali ke soal, yaitu masukkan inputan Anda. Jadi ini ada huruf A. Jadi kita ketik di sini A. Kemudian enter. Nah, ini soalnya Anda menginputkan huruf kapital seperti ini. Ya, kita pakai ini. Is upper. Ya, ini karakter is uppercase. Ini ya, Anda menginputkan huruf kapital. Jadi yang di atas pertama kali output yang keluar yaitu Anda menginputkan huruf kapital. Kemudian ini sudah sukses ya. Jadi tinggal enter seperti itu.
Ini juga, nah ini ya, ini bisa diteruskan di ini. Anda menggunakan huruf kapital, masukkan inputan Anda B gitu. Jadi hasilnya ini, jadinya ini seperti itu. Jadi bisa diketik sendiri gitu ya. Oke. Kita next ke soal berikutnya, yaitu soal E. Di soal E, buat program untuk mengetahui waktu dengan syarat pukul 00 lebih 01 sampai 10.00 adalah pagi. Nah, pukul 10.01 sampai 15 adalah siang, pukul 15 sampai 18 adalah sore, pukul 18 sampai 24 adalah malam. Contoh, jam saat ini pukul 8, masukkan nama Anda adalah Joni, jadi ini nanti nama Joni. Jadi nanti outputnya, dia akan meminta selamat pagi Joni, seperti itu. Oke, kita akan kembali ke Javanet. Kita ketik di new class ini. Karena sudah dibuat, seperti biasanya kita memakai input java.util.scanner. Ini kita hapus dulu karena ini hasil tadi. Nah, di sini tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya, karena ini sama seperti yang lain. Kita menggunakan sistem .in atau akan menampilkan sebuah bentuk ini ya, kalimat seperti itu. Kemudian dia ini kan pakai scanner.nextLine karena kita nggak pakai integer atau angka. Jadi yang diminta outputnya nanti tidak ada format angka gitu. Kita pakai nextLine, terus kemudian kita pakai string tetap. Tapi di sini untuk mengkonversi input itu kita memakai integer. Jadi seperti ini. Integernya jam ya, karena mungkin ada ini penjumlahan waktunya seperti itu. Ini integer.preset int, nah itu waktu parts itu mengambil jam. Jadi di sini ada hitungan. Jadi kita wajib memakai integer. Kemudian outputnya itu jika jam lebih dari sama dengan 0 dan jam kurang dari sama dengan 10, maka yang harus ditampilkan yaitu selamat pagi plus nama. Tadi siapa namanya? Joni. Jadi lagi-lagi else if itu digunakan jika if pertama ada kesalahan. Jadi else if ini fungsinya untuk membenarkan. Kemudian else ini sendiri itu apabila if pertama dan juga else if ada kesalahan maka bisa dibenarkan oleh else. Gitu. Ini formatnya bisa dipahami untuk soal nomor E, soal huruf E ya maksud saya. Kemudian tetap harus diingat menutup scannernya, scanner.close, jangan lupa kurung dan titik komanya. Kemudian seperti biasa new class E-nya kita klik kanan, kemudian di run file. Nah ini kita ada masukkan nama Anda, kita tulis tadi namanya adalah Joni dan di enter, masukkan jam saat ini. Jadi mungkin jam sekarang adalah karena saya mengerjakannya waktu jam 21.00, maka keluarnya selamat malam Joni, seperti itu. Karena yang kita lihat tadi pada soal selamat malam yaitu jam 18.01 sampai jam 12 malam. Di sini saya tulis 21.00 itu lebih ke malam, jadi nanti di sini selamat malam Joni. Kalau kita ubah ke ini ya, tidak bisa ini, tidak bisa. Jadi harus diganti lagi. Coba kita coba lagi, kita coba di run file. Kemudian di sini ada namanya Joni. Kemudian di sini ada aku tulis jam 12.00. Maka di sini akan keluar selamat siang Joni. Oke? Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Dari itu saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.